Di tanah Nusantara yang kaya akan legenda, dua gunung berdiri megah, Merapi dari tanah Jawa dan Ciremai dari bumi Sunda. Di antara keduanya, hidup dua kerajaan yang kuat dan bangga, Majapahit dan Pajajaran, dua jiwa dalam tubuh yang berbeda. Namun, angin membawa kabar bahwa perbedaan tak selamanya memisah. Dalam keheningan malam, para leluhur bermimpi serupa tentang seorang putri dan seorang pangeran dari dua dunia yang jauh, yang kelak akan menyatukan akar-akar yang pernah terpecah. Bukan dengan pedang, tapi dengan cinta yang tumbuh dari tanah. Dan dari sinilah kisah ini dimulai, kisah dua darah, satu tujuan. Sungai Bengawan Solo menjadi saksi pertemuan pertama mereka. Pangeran Jayakusuma datang berburu rusa di batas timur hutan. Putri Sekar Ayu sedang memetik bunga untuk upacara adat. Pandangan mereka bertemu, lalu dia menjadi bahasa pertama. Air sungai mengalir lebih tenang, seolah merestui kisah ini. Jayakusuma melihat kelembutan dalam sorot mata sang putri. Sekar Ayu melihat keberanian yang tak dibungkus kesombongan. Tak ada nama yang disebut, hanya senyum dan desir angin. Namun, sejak hari itu, malam-malam mereka dihiasi mimpi serupa. Sungai yang mengalir kini menyimpan rahasia cinta dua benua jiwa. Majelis Agung Majapahit mendengar kabar asmara itu dan murka. Mereka takut cinta bisa menjadi alasan melemahkan kekuasaan. Sementara di Pajajaran, para tetua cemas kehilangan darah murni Sunda. Cinta mereka dianggap bahaya, bukan jembatan perdamaian. Dua kerajaan bersiap menjaga martabat dengan senjata, bukan doa. Namun Jayakusuma dan Sekar Ayu tak goyah oleh larangan. Mereka bertemu diam-diam menyusun harapan dalam bisikan malam. Bila cinta ini salah, biarlah langit yang menghakimi, kata Jaya. Sekar Ayu menggenggam tangannya. Aku tak takut jika bersamamu. Dan bintang malam pun turun lebih dekat malam itu. Rakyat terbelah. Sebagian mendukung, sebagian mencaci tanpa tahu. Para penyair menulis puisi diam-diam, mengagungkan cinta terlarang. Tapi prajurit kerajaan menjaga perbatasan dengan tombak dan amarah. Jayakusuma membangun jembatan dari bambu di ujung batas hutan. Sementara Sekar Ayu menanam bunga melati di tepiannya. Mereka saling bertukar pesan lewat burung merpati putih. Setiap surat berisi harapan dan doa untuk persatuan dua tanah. Jembatan ini bukan untuk lari, tapi untuk menyatu, tulis sang pangeran. Dan bunga melati mulai mekar di antara dinding dan batas. Pertanda cinta mereka mulai diterima oleh tanah dan langit. Pada malam bulan purnama, mereka bertemu di tengah jembatan bambu. Dua sesajen diletakkan. Satu dari beras merah, satu dari bunga Kamboja. Mereka mengucap janji di bawah bintang dan di hadapan alam. Jika kami bersatu, biarlah langit dan bumi yang menjadi saksi. Dan suara gamelan terdengar samar dari arah yang tak diketahui. Langit cerah tiba-tiba mendung, lalu gerimis turun pelan. Namun gerimis itu seperti restu, bukan murka. Bambu jembatan mengeluarkan bunyi lirih seperti gamelan yang syahdu. Burung malam terbang melingkari mereka dalam lingkaran halus. Perjanjian telah terucap dan dunia pun bergeming sejenak. Di lereng Gunung Merapi, para resi bermeditasi lebih dalam dari biasanya. Lahar tak mengalir, tapi suara gaib terdengar dari dasar kawah.
Jika dua gunung menyatu, bumi akan bergetar dalam takdir baru, katanya. Sementara itu, Gunung Ciremai menurunkan kabut pekat di sekeliling hutan. Langit menjadi perantara pesan leluhur yang tak dapat dibaca dengan mata. Sekar Ayu memimpikan naga merah dan burung putih bertarung di langit. Jayakusuma mendengar nyanyian gamelan saat ia sendiri di tengah hutan. Para tetua menyadari ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang perubahan zaman. Gunung bicara dalam bahasa yang tak sembarang orang mengerti, namun mereka tahu dua hati muda itu telah menggerakkan kekuatan lama. Majapahit dan Pajajaran saling kirim utusan dengan wajah tegang, namun bukan untuk merundingkan perdamaian, melainkan menyampaikan larangan. Sekar Ayu dan Jayakusuma memutuskan menikah secara adat rahasia. Pernikahan itu digelar di tengah hutan dengan saksi pohon dan bintang. Tembang Jawa dan degung Sunda berpadu dalam harmoni sunyi. Tak ada raja yang hadir, hanya rakyat kecil yang membawa doa. Di antara harum dupa dan suara alam, mereka mengikat janji suci. Jika tak direstui manusia, biarlah alam yang mengesahkan kami. Kain batik dan ikat kepala menjadi lambang penyatuan dua dunia. Dan malam itu, bumi tak bergetar, tapi langit bersinar lebih terang. Kabar pernikahan itu menyebar lebih cepat dari kabut pagi. Majapahit marah, Pajajaran murka, dua kerajaan merasa dikhianati. "Anakku telah menikah tanpa restuku," teriak sang raja dengan suara pecah. "Cinta buta telah mencoreng nama leluhur," kata raja lainnya penuh kecewa. Namun di hati terdalam, mereka takut pada sesuatu yang lebih besar, perubahan. Sekar Ayu menangis di pelukan suaminya, bukan karena menyesal, namun karena ia sadar cinta saja tak cukup meluluhkan kekuasaan. Jayakusuma memeluknya erat. "Jika kita harus terusir, mari pergi." Dan malam itu, dua hati muda meninggalkan istana tanpa dendam. Mereka hanya membawa doa dan keyakinan bahwa cinta adalah rumah sejati. Mereka berjalan jauh, menyusuri bukit dan lembah tanpa arah pasti. Namun setiap tempat yang mereka lewati, tumbuh bunga dan damai. Rakyat menyambut mereka bukan sebagai pangeran dan putri, tapi sebagai cahaya. Mereka mendirikan rumah kecil di tengah hutan bambu dan rimbun. Tempat itu kelak dikenal sebagai tepian cinta. Di sana, Sekar Ayu mengajar anak-anak menari dan menulis aksara. Jayakusuma membantu petani membangun irigasi dan menanam padi. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh kebahagiaan sejati. Tidak ada tahta, tidak ada mahkota, hanya cinta yang terus tumbuh. Dan di malam sunyi, mereka berdoa agar dunia belajar dari kesederhanaan ini. Cerita tentang pasangan buangan yang membawa kedamaian menyebar cepat. Desa-desa mulai menolak permusuhan, mereka menari bersama dalam perayaan. Bendera Pajajaran dan Majapahit dikibarkan berdampingan di beberapa ladang. Rakyat tidak butuh izin raja untuk hidup damai bersama. Mereka hanya butuh teladan dari dua insan yang berani mencintai. Para bangsawan mulai gelisah, karena cinta itu menggerakkan rakyat. Penyatuan budaya tak lagi dibatasi silsilah, tapi dipersatukan oleh harapan. "Apakah ini akhir dari kekuasaan kami?" tanya salah satu penasihat istana. Namun sebagian yang bijak mulai melihat ini bukan ancaman, tapi awal dari zaman baru, zaman di mana rakyat menjadi jembatan utama. Pada malam ke-17, langit memancarkan cahaya keemasan aneh. Bintang-bintang membentuk garis menyerupai sepasang tangan bersatu. Para resi membaca langit dan menemukan ramalan telah bergerak. Anak dari dua darah akan menjadi jembatan langit dan bumi.
bisik mereka. Dan angin pun membawa kabar itu ke setiap sudut negeri. Sekar Ayu hamil, dan berita itu menyentuh hati rakyat jelata. Namun para bangsawan melihatnya sebagai pertanda kehancuran tatanan. Jika anak itu lahir, dinding akan runtuh, aturan akan hancur, kata mereka. Tapi alam bersikap sebaliknya. Panen melimpah, hujan tepat waktu. Seolah semesta sedang bersujud pada janin yang membawa harapan. Anak itu lahir saat matahari dan bulan tampak bersamaan di langit. Ia diberi nama Raka. Berarti cahaya di antara dua kutub yang berbeda. Saat ia menangis, burung-burung berhenti berkicau dan air sungai hening. Dari kecil, ia bisa memahami bahasa angin dan mengerti diamnya batu. Para pertapa berkata, "Raka bukan anak biasa, ia lahir dari nubuat." Sekar Ayu membesarkannya dengan dongeng-dongeng dari dua budaya. Jaya Kusuma mengajarkan silat, ilmu bumi, dan kearifan nenek moyang. Raka tumbuh tanpa mengenal dinding antara Jawa dan Sunda. Ia menari dalam irama degung dan gending dengan penuh cinta, dan rakyat mulai menyebutnya Putra Bumi, bukan pangeran. Sementara Raka tumbuh dalam cinta, istana penuh bara dalam diam. Para penasihat merasa waktu semakin dekat untuk mempertahankan kekuasaan. Ki Jangkar Wulung, seorang tabib berilmu hitam, membisikkan Tipu Muslihat. "Anak itu harus dibungkam atau kita akan dilupakan," katanya tajam. Dan rencana gelap pun disusun di balik tirai sutra dan emas. Seseorang dikirim ke hutan untuk membakar rumah Jaya Kusuma. Namun para binatang menghalangi dan angin memadamkan api sebelum menyala. Ki Jangkar semakin marah, lalu menyebarkan fitnah bahwa Raka anak dukun. Beberapa orang mulai ragu, tapi banyak pula yang tetap percaya. Cinta tak mudah dikalahkan, meski fitnah lebih tajam dari keris. Pada usia 15, Raka berdiri di tengah balai desa dengan mata tenang. Orang-orang menuntut agar ia pergi demi ketentraman. Ia tidak membela diri, hanya menunduk dan mencium tangan ibunya. Sekar Ayu menahan air mata. Jaya Kusuma memeluknya dalam diam. Dan Raka pun melangkah pergi, menuju arah yang tak diketahui. Di perjalanan, ia disambut oleh alam seperti sahabat lama. Burung mengiringinya, hujan turun saat ia kehausan. Ia tidur di bawah pohon dan berbicara dengan bintang. Tak ada amarah dalam dadanya, hanya keheningan yang bijaksana. Dan setiap jejak kakinya menumbuhkan rumput yang harum dan segar. Raka tiba di kaki Gulung Dieng, tempat para resi dan pelarian berkumpul. Ia memohon untuk tidak diajari kekuatan, tapi diajari memahami jiwa. Siapa aku tanpa silsilah? Apa gunaku jika bukan untuk mempersatukan? Pertanyaan itu menjadi mantra yang ia ucapkan setiap malam. Dan alam pun menjawabnya dengan keheningan yang menenangkan. Bertahun-tahun ia bertapa, menyelami bayangan dan cahaya dalam dirinya. Ia mempelajari bahasa air, napas api, dan gerakan angin. Ia tidak menjadi raja, tidak pula pendekar. Ia menjadi penjaga keseimbangan. Orang-orang mulai mendatanginya untuk meminta nasihat. Dan dari gunung itu,
Suara tentang Raka kembali bergaung kedua kerajaan. Angin membawa suara yang lama hilang, menggema di sela pepohonan. Burung-burung berkicau dalam irama tak biasa, seolah menirukan mantra. Para pemburu tersesat justru menemukan kedamaian di sebuah pondok tua. Raka, kini disebut sang penjaga, memberi mereka air dan petuah lembut. Namanya mulai kembali dikenal, bukan sebagai pewaris, tapi sebagai pelita. Dari hutan ke desa, dari desa ke pasar, kisahnya menyebar seperti angin. Orang-orang mulai berziarah, bukan untuk menyembah, tapi untuk belajar. Ia tidak meminta hormat, hanya menawarkan kebenaran dalam ketulusan. Jangan sembah aku, sembahlah damai yang tumbuh dari dalam hatimu, katanya. Dan kata-kata itu mengalir, menyatu dengan akar dan tanah di sekitarnya. Suatu malam, langit berubah warna, merah bercampur ungu. Kilatan cahaya menari di antara bintang, membentuk dua lambang kerajaan. Orang-orang tua membaca pertanda itu. Persatuan sudah tak bisa dihindari. Di kedua istana, mimpi yang sama menyambangi para raja dalam tidur. Mereka melihat Raka berdiri di atas gunung memegang dua obor cahaya. Waktunya telah tiba, kata langit kepada para pemimpin. Namun, rasa malu dan gengsi lebih kuat dari petunjuk alam. Bagaimana kami bisa mengakui anak dari cinta yang kami tolak? Tapi mereka tahu, jika terus menolak, maka tanah akan menjadi kering. Karena air damai hanya mengalir dari jembatan yang seharusnya telah dibangun. Di pondok yang sederhana, Sekar Ayu bermimpi tentang masa lalu. Ia melihat dirinya muda, menari di atas jembatan bambu. Tiba-tiba jembatan itu retak dan hanya suara Raka yang menahan robohnya. Ia terbangun dengan air mata, lalu menatap wajah suaminya yang setia. Jayakusuma mengangguk. Saatnya kita meminta maaf pada bumi dan langit. Mereka pergi ke istana, bukan dengan pasukan, tapi dengan hati terbuka. Keduanya bersujud di hadapan para raja, bukan untuk tunduk, tapi untuk memaafkan. Aku tak pernah membenci tanah ini. Ucap Sekar Ayu pelan. Aku hanya ingin cinta tak menjadi kutukan bagi generasi setelah kami. Dan raja-raja itu pun menunduk, tersapu oleh angin pengakuan yang tulus. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, utusan Majapahit dan Pajajaran duduk bersama. Tidak di aula emas, tapi di bawah pohon beringin tua yang tumbuh di perbatasan. Rakyat menyaksikan, bukan dengan teriakan, tapi dengan napas tertahan. Di sana, Sekar Ayu dan Jayakusuma memperkenalkan Raka kepada dunia. Bukan sebagai pangeran, tapi sebagai penjaga warisan dua budaya. Raka bersimpuh di depan kedua kerajaan dan tidak meminta tahta. Aku hanya ingin melihat anak Jawa dan Sunda makan dari piring yang sama. Kata-katanya seperti air yang lama tertahan, kini mengalir di hati semua orang. Tarian Jawa dan Sunda pun dipertunjukkan bersama untuk pertama kalinya. Dan bumi bergemuruh, bukan karena marah, tapi karena lega. Upacara besar digelar di tanah netral, di bawah langit yang bersih. Para penari dari dua suku menari beriringan, gamelan dan degung bersatu. Tumpeng dan rujak, tape dan serabi disajikan di meja yang sama. Semua simbol pertikaian kini menjadi simbol persatuan. Dan air mata mengalir
di wajah yang pernah keras karena kebencian. Raka berdiri di tengah, membawa 2 kendi air, satu dari Sungai Citarum, satu dari Bengawan Solo. Ia mencampurnya dalam satu tempayan, lalu menaburkan bunga melati dan kenanga. Inilah lambang kita, 2 akar, 1 pohon, 1 tanah. Semua bersorak, tak ada lagi batas antara selatan dan barat. Dan sejarah pun mencatat hari itu sebagai hari penyatuan bumi dan jiwa. Ketika persatuan mulai tumbuh, badai datang dari arah yang tak disangka. Pantai selatan mengamuk, ombak menelan kapal-kapal nelayan. Pendeta tua membaca gelombang dan berkata, "Kanjeng Ratu Kidul murka." Konon lautan cemburu karena cinta manusia mengusik keseimbangan gaib. Sekali lagi, dunia nyata dan gaib bergesekan di batas tipis keyakinan. Raka pergi ke tebing, berdiri menghadap samudra yang menggila. Ia menunduk dalam doa, memohon agar lautan tak melahap damai yang baru lahir. Angin membelai rambutnya, dan seekor elang melingkar di langit. Tiba-tiba, ombak mereda, dan kabut turun membawa aroma melati basah. Tanda bahwa sang penguasa laut memberi restu, meski lewat diam. Di malam sunyi, Raka bermimpi bertemu 4 leluhur dari 2 suku. Mereka duduk melingkar di bawah pohon waringin tua mengenakan busana pusaka. "Kami mewakili darahmu, cahaya dan bayanganmu," kata salah satu. "Kau tidak bisa hidup hanya sebagai penghubung. Kau harus jadi akar itu sendiri." Dan dari dalam mimpi itu, Raka terbangun dengan dada berdebar. Ia mencari kitab-kitab tua yang tersembunyi di gua pertapa. Di sana tertulis ramuan, tari, bahasa, dan lambang 2 warisan besar. Ia mulai menggabungkan semuanya jadi satu, aksara baru, irama baru, doa baru. Rakyat menyebutnya Tata Saka Raka, ajaran hidup selaras dalam keberagaman. Dan ajaran itu pun menyebar lebih cepat dari angin yang membawa kabar. Tak semua menerima perubahan dengan hati terbuka. Beberapa bangsawan lama membakar kitab dan menolak ajaran Raka. Mereka menganggapnya bid'ah, pengkhianat adat lama, penyatu yang lancang. Desa-desa yang belajar tata saka Raka diserang dengan api dan kebencian. Namun, dari puing-puing, para petani tetap menanam bunga di tanah hangus. Raka tidak melawan dengan pedang, melainkan dengan pengajaran dan keteguhan. Api membakar, tapi ia tak bisa memakan akar cinta, katanya. Ia mengajak para penolak duduk dan makan bersama tanpa bicara politik. Gunung Slamet dan Sungai Citarum, 2 lambang alam dari masing-masing suku, dianggap sebagai titisan kekuatan para leluhur yang tak terlihat. Raka menggelar ritual penyatuan air dan tanah di kaki gunung. Air dari sungai dituangkan ke dalam lubang yang ditanam benih pohon suci. Para pendeta dan rakyat menyaksikan dalam hening yang penuh harap. Ketika benih itu tumbuh dalam semalam, mereka tahu alam telah setuju. Dari akar pohon itu mengalir sungai kecil baru yang jernih dan harum. Orang-orang menyebutnya Kali Raka, lambang perdamaian 2 dunia. Gunung dan sungai pun dianggap telah berpelukan menjadi satu tubuh alam. Dan sejak itu tidak ada lagi ritual
yang tak mengikut sertakan keduanya. Pada hari yang ditentukan, rakyat dari segala penjuru datang berkumpul. Mereka membawa hasil bumi, kain warisan, dan alat musik tradisional. Di tanah netral yang dulunya kosong, dibangun sebuah lapangan suci. Di sanalah Sekar Ayu dan Jayakusuma berdiri bersama Raka, tangan bertaut. Mereka membuka acara dengan lagu yang dinyanyikan dalam dua bahasa. Anak-anak menari, orang tua tersenyum, dan raja-raja melebur dalam pelukan rakyat. Tidak ada protokol, tidak ada hierarki. Semua manusia sama di bawah langit. Hari itu ditetapkan sebagai Hari Cinta Nusantara. Dirayakan tiap tahun, di mana Jawa dan Sunda bukan sekadar nama, tapi darah dalam satu nadi. Dan sejak itu, mitos pun menjadi napas sejarah yang hidup dalam setiap tarian. Meski damai telah menyebar, masa lalu tidak mudah dilupakan sepenuhnya. Beberapa orang masih menyimpan dendam dalam diam, tak sudi berdamai. Mereka menuduh cinta Sekar Ayu dan Jayakusuma sebagai biang kehancuran. Apa arti damai jika luka lama belum diobati? Bisik mereka di pojok Malang. Bayang-bayang pun mulai muncul di mimpi-mimpi orang yang belum ikhlas. Raka tahu, luka lama tak bisa dihapus dengan tarian dan pesta saja. Ia mengumpulkan para tetua, menyusun kembali sejarah yang jujur. Jangan sembunyikan luka, rawatlah ia agar tak membusuk dalam sunyi. Ia menulis ulang cerita dari dua sisi, membentuk Kitab Satria Tanah Dua, sebuah catatan jujur tentang kesalahan, pengorbanan, dan harapan. Suatu malam di purnama terang, Raka duduk di pinggir danau sendirian. Ia bertanya pada bayangannya sendiri, "Apakah aku sudah cukup?" Langit diam, tapi seekor angsa putih datang dan berputar di hadapannya. Dalam tradisi lama, itu pertanda bahwa roh leluhur hadir memberi jawaban. Raka pun mengerti. Tugasnya belum selesai. Ia belum mewariskan ajarannya pada penerus yang bisa menjaga nyala damai. Maka ia mulai mencari anak-anak dari dua suku yang yatim atau terbuang. Mereka diajar bukan hanya ilmu, tapi kasih, tata krama, dan keberanian. Dari mereka lahir generasi baru, para pewaris cahaya. Mereka adalah penjaga warisan damai, tanpa darah biru, tapi berjiwa mulia. Untuk memperingati 10 tahun persatuan, Raka menggelar upacara langit. Ia menggabungkan tari topeng Cirebon dengan wayang orang dari Surakarta. Tabuhan kendang dan gong mengiringi langit yang perlahan berubah warna. Tarian itu menggambarkan kisah leluhur, pertikaian, dan penyatuan dua tanah. Rakyat menyebutnya tarian langit dan bumi yang diturunkan hingga kini. Dalam setiap gerakan penari tercermin perjuangan Sekar Ayu dan Jayakusuma. Dalam iringan musik mengalir air mata, harapan, dan keteguhan Raka. Tak ada kata, hanya tubuh yang bicara dalam bahasa nenek moyang. Malam itu ribuan lilin dinyalakan dan langit seperti tersenyum. Karena semi telah menjadi jembatan yang melampaui bahasa dan batas. Raka kembali ke tempat ia dahulu bertapa, sebuah batu besar di puncak bukit. Ia duduk, diam, memejamkan mata, dan berdoa dalam bahasa yang hanya ia tahu. Ia meminta bukan untuk dirinya, tapi untuk tanah yang mulai berubah. Jangan biarkan anak-anak kami lupa akar. Jangan biarkan cinta dikalahkan ego. Lalu ia menabur bunga dan meninggalkan kain ikat kepunyaannya di sana. Beberapa hari kemudian, kabut tak lagi menyelimuti bukit itu seperti biasa. Orang-orang datang
dan merasakan kedamaian saat duduk di atas batu itu. Batu itu dinamai Watu Sabda Raka, tempat doa untuk siapa saja. Tak peduli dari suku mana, siapapun boleh memohon di sana. Karena cinta dan doa adalah dua hal yang tak bisa dibatasi garis peta. Di tahun ke-15 setelah persatuan, Raka berjalan keluar dari kampungnya. Ia pamit tanpa kata, hanya meninggalkan kalimat pendek di atas daun lontar. Aku telah menanam, biarkan kalian merawat dan memanennya sendiri. Orang-orang mencarinya, namun jejaknya berhenti di tepi sungai yang sunyi. Beberapa percaya ia berubah menjadi cahaya, menyatu dengan semesta. Tapi mereka tak menangis, karena ia telah meninggalkan warisan yang hidup. Bukan istana, bukan tahta, melainkan persaudaraan dan pengertian. Setiap desa yang ia lewati, dulu kini menanam pohon di tengah alun-alun. Dan setiap tahun, pada hari kepergiannya, mereka menari dan berdoa. Karena meski tubuhnya tiada, Raka hidup dalam setiap jabat tangan manusia. Di alun-alun tempat dulu Raka mengajar, berdiri pohon trembesi raksasa. Dahan-dahannya menjulur, membentuk kanopi alami bagi siapapun yang datang. Setiap helai daunnya dipercaya menyimpan satu nama orang yang pernah berdamai. Orang tua, anak-anak, bahkan pendatang menuliskan namanya di batu kaki pohon. Mereka percaya, dengan menulis nama di sana, hatinya ikut ditanam bersama akar. Pohon itu disebut Sasana Asih, tempat duduk cinta kasih. Setiap malam bulan purnama, orang-orang berkumpul di sekitarnya. Mereka membaca puisi, menari bersama, dan saling memaafkan tanpa syarat. Karena cinta bukan hanya milik mereka yang pernah berperang dan menang, tapi milik siapa saja yang berani menumbuhkan damai dalam diam. Anak-anak dari para pewaris cahaya menulis surat untuk keturunan mereka. Mereka menuliskannya di atas lontar, disimpan dalam kotak kayu jati tua. Jika kelak kalian lupa, bacalah ini, bunyi awal tiap surat itu. Mereka menulis tentang apa artinya menjadi manusia di tengah perbedaan. Bahwa adat bukan penghalang, melainkan jembatan menuju pengertian. Kotak-kotak itu dikubur di bawah tanah dengan ritual sakral. Di atasnya dibangun pendopo kecil yang selalu dijaga para siswa. Mereka menyebutnya Pawestri Waktu, tempat wanita waktu berbicara. Setiap 7 windu, surat-surat itu dibuka dan dibacakan ulang. Agar generasi baru tak hanya tahu sejarah, tapi merasakannya. Pada suatu musim kemarau panjang, rakyat mulai gelisah. Sawah mengering dan langit seperti menahan airnya karena sesuatu. Lalu datanglah seorang gadis kecil membawa kendi berisi air dari 2 sungai. Ia menuangkannya ke tanah sambil berdoa dengan bahasa yang tidak dikenal. Awan pun berkumpul dan hujan turun perlahan seperti tangis syukur bumi. Gadis itu disebut Putri Tirta, diyakini cucu dari salah satu pewaris cahaya. Air yang dibawanya bukan sembarang air, melainkan simbol warisan yang hidup. Ia berkata, "Air ini dari 2 dunia, bila bersatu, mereka memberi kehidupan." Hujan itu disebut Udhan Wangsit, hujan wahyu dari leluhur. Dan sejak itu, setiap kemarau, air dari 2 sungai selalu dicampur untuk doa. Seorang wanita dari suku Sunda melahirkan anak pertamanya di desa Jawa. Malam itu,
seluruh warga berkumpul menyanyikan tembang lullaby bersama. Bayi itu dibungkus dengan kain batik dan selendang lurik bersatu. Pendeta desa berkata, "Inilah anak pertama yang lahir di atas tanah damai. Ia diberi nama Ayu Rakaswara, artinya cahaya yang lembut dan bersuara." Ayu tumbuh dengan cepat dan belajar bahasa dari dua sisi nenek moyangnya. Ia menari dengan lembut seperti ibunya dan berbicara sebijak ayahnya. Orang-orang percaya ia adalah reinkarnasi roh lama yang damai. Anak-anak lain menjadikannya teladan, tak sombong, tak merasa paling tahu. Karena dalam tubuhnya, darah Jawa dan Sunda tidak bertarung. Mereka berdansa. Tiba-tiba, gunung yang lama tertidur meletus perlahan, seperti menguap dalam mimpi. Lava tak menghancurkan, tapi membentuk huruf-huruf aneh di bebatuan. Pendeta membaca, "Ini adalah pesan terakhir dari Raka. Jagalah keseimbangan." Orang-orang tak panik. Mereka mengelilingi gunung dan bernyanyi bersama. Lagu-lagu lama dinyanyikan kembali, bukan dengan takut, tapi haru. Gunung itu disebut Gunung Sabda karena ia berbicara dalam simbol dan isyarat. Dari letusan itu muncul sumber air baru yang hangat dan harum. Mereka percaya itu adalah air suci yang membawa pengingat. Jika manusia kembali egois, maka bumi akan bicara lewat tubuhnya. Dan mereka pun menjaga adat, bukan sebagai kebanggaan, tapi sebagai janji. Di danau yang dulunya tempat Sekar Ayu berkaca, airnya kini memantulkan wajah semua. Anak-anak duduk di tepinya, melihat bayangannya bergantian berubah. Kadang Jawa, kadang Sunda. Danau itu disebut Telaga Pangilem Jiwa, cermin jiwa dari dua darah yang berdamai. Setiap anak yang belum tahu jati diri diajak ke sana, agar melihat siapa dirinya. Bukan berdasarkan marga, tapi berdasarkan hati yang berani menerima semua warna. Raka pernah berkata, "Manusia sejati adalah yang mencintai dua warisan sebagai satu." Dan telaga ini menjadi tempat ujian batin dan pencarian makna hidup. Kadang airnya jernih, kadang keruh, tergantung siapa yang memandangnya. Karena telaga ini bukan sekadar air, melainkan mata sang leluhur yang tetap mengawasi. Siapapun yang berdusta akan melihat bayangan retak dalam cermin itu. Pada suatu malam, tanah tiba-tiba bergemuruh halus seperti orang berbisik. Orang-orang berkumpul di ladang dan mendengar suara yang tak bisa dituliskan. Namun anak-anak kecil mengerti. "Itu suara Raka dan Sekar Ayu," kata mereka. Mereka berbicara dalam getar, dalam keheningan lewat tanah yang mereka jaga. Bukan untuk menakuti, tapi mengingatkan cinta harus dirawat, bukan dipuja-puja. Para pendeta menuliskan bisikan itu dalam aksara kuno di atas batu pipih. Batu itu disimpan di bawah rumah adat sebagai penanda hidup spiritual. Dari sana, para guru mengajarkan bahwa bumi juga punya bahasa. Bahasa yang hanya bisa dibaca jika hati kita cukup tenang untuk mendengar. Dan sejak saat itu, tanah tidak lagi diinjak sembarangan, melainkan disapa. Pada malam hari raya Panunggalan Jiwa, semua jam dan lonceng dihentikan. Tidak ada aktivitas, tidak ada suara bising,
hanya keheningan yang menyelimuti desa. Warga duduk bersila menggenggam tangan orang di sebelahnya tanpa bicara. Ini adalah hari untuk mendengar suara batin, mengenang cinta dan pengorbanan leluhur. Karena dalam diam seringkali terdengar paling banyak. Di hari itu, setiap orang menulis satu kalimat pengakuan jujur di atas daun, lalu membakarnya pelan di atas api kecil dari kayu kemenyan dan cendana. Asapnya naik ke langit sebagai doa, membawa semua luka dan harapan. Langit tidak marah, bumi tidak goyah, semua seimbang. Karena kadang, untuk menjaga cinta, kita hanya perlu berhenti dan mendengarkan. Satu malam, dari hutan muncul api yang menyala, tapi tidak membakar pohon. Api itu melingkar seperti lingkaran cahaya, menari-nari di antara daun. Orang-orang menyebutnya api raka, tanda bahwa ia telah menjadi cahaya penjaga. Siapapun yang masuk ke lingkaran itu akan merasa hangat, damai, dan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya tiba-tiba mengerti, cinta itu abadi. Pendeta desa berkata, api itu akan muncul tiap kali kita lupa alasan bersatu. Maka, setiap tahun lingkaran api dijaga dengan kidung dan tarian pelestarian. Anak-anak muda diberi tugas membawa obor dari api itu ke desa-desa lain. Obor itu tak boleh padam sebelum sampai di tujuan, sebagai simbol amanah. Dan tiap obor yang menyala adalah janji bahwa cinta tak akan padam. Kini, kisah Raka, Sekar Ayu, dan Jaya Kusuma tak lagi hanya diceritakan. Ia hidup dalam gerak tari, dalam warna kain, dalam arah angin di pagi hari. Legenda itu bukan dongeng, tapi nafas dalam setiap langkah manusia yang mau mengerti. Anak-anak menyanyikannya di sekolah, para sesepuh menyelipkannya dalam doa. Ia tidak mati, karena ia tidak pernah selesai. Ia tumbuh bersama waktu. Dan jika suatu hari kamu berjalan ke tanah antara Jawa dan Sunda, duduklah di bawah pohon, dengarkan suara angin, dan pejamkan matamu. Maka kamu akan mendengar suara lembut berkata, selama masih ada cinta dan keberanian untuk memahami, kami tidak pernah pergi. Kami ada di dalam dirimu.